Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang menurut saya untuk saat ini HP ini tuh worth it banget ya dibeli, karena harganya udah turun 1,3 jutaan, punya layar refresh rate 90Hz, RAM up to 7 GB dan pakai prosesor Uni SoC Tiger. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Tecno Spark 8C. Ini saya tunjukkan ya. Di Shopee 1.325.000. Nah, HP ini rilis di Indonesia itu belum ada setahun yang lalu. Oke. Untuk boxnya tampilannya seperti ini. Tecno Spark 8C 90Hz. Di sini ada keterangan kalau dapat kartu perdana smartphone. 5000 mAh up to 7 GB RAM. Kemudian di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi singkat seperti ya, sama dengan yang di depan ya, 90Hz HD plus dot notch screen 6,6 inch, kamera 13 megapiksel ini untuk belakang ya, memory fusion. Nah, ini cuma bahasa marketing aja ya. Itu kalau di HP lain sama dengan extended RAM. Terus 5000 mAh baterai, DTS stereo sound effect, Super Boost System Optimization. Ini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Kalau kalian pengen baca, silahkan kalian pause video ini. Oke, ini lanjut kita buka ya. Untuk warna, ini saya ambil yang warna magnet black. Nah, di dalamnya pertama, ini ada si HP-nya, Tecno Spark 8C. Terus ini ada stiker IMEI. Ini ada SIM tray injector. Nah, ini untuk penataan aksesorisnya sama dengan Infinix ya, agak berantakan. Ini ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere, yang artinya itu cuma 10 watt. Kemudian ada kabel USB, sayangnya di sini tipenya masih micro USB, belum Type C. Ada kartu perdana smartphone, user manual. Ini ada sebuah kertas, ini nyebutnya apa ya? Ini maksudnya itu garansinya 12 bulan plus 1 bulan. Jadi totalnya itu 13 bulan. Kemudian dapat screen protector. Ya, ini bahannya dari Mika ya, bukan tempered glass. Ini kartu garansi. Dan dapat silikon case. Warnanya ini agak ya sedikit hitam, transparan. Oke, ini kita rapiin dulu dan sisain si HP-nya. Tecno Spark 8C, kita pelorotin. Ini warnanya tadi magnet black ya. Untuk finishingnya di sini saya suka ya. Ini teksturnya itu kayak matte dan gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk bahannya jelas ini tuh dari plastik. Nah, di sini ada tulisan yang gede banget ya, Stop at Nothing, Tecno Spark. Untuk housing kameranya ini menjadi satu dengan sensor memindai sidik jari. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol volume rocker, di sisi atas ini kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Nah, untuk tipenya ini tuh triple slot ya, bukan hybrid, dan ini ada semacam karet warna merah ya. Mungkin ini seal untuk menghalangi masuknya air. Mungkin ini tuh tahan percikan air ya. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada sensor memindai sidik jari, dual kamera. Ini seakan-akan ada 3 kamera ya. Yang paling bawah ini cuma tulisan AI. LED flash. Kemudian di bagian depan di atas layar ini ada kamera, lubang untuk earpiece dan LED flash. Ini ada 2 ya. LED flash untuk kamera depan. Oke, lanjut kita nyalakan. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Tecno Spark 8C. Dengan ukuran layar 6,6 inch, resolusinya HD plus dan panelnya IPS. Untuk kualitasnya sih udah lumayan. Model kamera depannya seperti ini, dot notch atau apa itu nyebutnya. Pada intinya ini belum tompel ya, wajarlah dengan harganya.
Untuk bezel di sekeliling layarnya ini juga cukup tebal, khas HP murah. Oke, sekarang kita coba ya untuk performa sensor benda isi di jarinya. Asik, di sini tuh mantap banget, sangat-sangat cepat dan sangat akurat. Nah, untuk aplikasi bawaan ini sama dengan yang ada di Infinix. Cukup banyak aplikasi bloatware, tapi sebagian besar itu bisa di uninstall. Kita coba. Ini bisa kita uninstall ya. Oke, sekarang kita cek di pengaturan, terus ke ponsel saya. UI-nya itu bernama HiOS based on Android versi 7.6.0. Terus di sini ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap ya, seperti keterangan RAM, ROM, kamera, dan lain-lain. Untuk versi Androidnya ini versi Android 11. Dengan security patch level di 5 Maret 2022. Sekarang kita lihat di bagian layar. Nah, ini untuk refresh rate itu secara otomatis ada di pengaturan, ya otomatis ya. Maksudnya dari bawaan itu otomatis dan bisa kita atur ke paling tinggi itu 90 Hz. Jadi kita geser-geser itu memang kerasa smooth banget. Tapi ini kita atur di otomatis aja ya, biar konsumsi dayanya itu lebih hemat, nggak dipaksa terus di 90 Hz. Oke, lanjut kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, device info HW Technospark 8C, SoC pakai Uni SoC Tiger T606 octa-core 1,6 GHz. Ya, semuanya clock speed-nya itu 1,6 GHz ya. 2 kali Cortex A75 plus 6 kali Cortex A55. Fabrikasi 12 nanometer dan GPU-nya pakai G57. Ini MP1. Dan pasti kalian bertanya, mending mana bang sama Realme Narzo 50i Prime yang disitu pakai Uni SoC Tiger T612. Ya, sebenarnya sih untuk performanya itu nggak beda jauh ya, mirip-mirip. Bedanya cuma di clock speed CPU. Kalau Uni SoC T606 ini 1,6 GHz, kalau Uni SoC T612 itu 1,8 GHz. Untuk GPU-nya itu sama aja, G57 MP1 dan clock speed-nya juga sama. Terus ke bagian layar 1612 x 720 atau SD Plus. Penyimpanan RAM 4 GB. Untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 50 GB. Ini sisa 32 GB karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan seperti game dan lain-lain. Untuk kamera belakang 13 megapiksel, untuk depan 8 megapiksel, pakai sensor Samsung S5K 3L8. Ini sensor yang udah lama banget, udah lawas. Seingat saya dulu itu juga dipakai di Xiaomi Redmi Note 4X. Yaps, Redmi Note 4X, baterai 5000 mAh. Ya udah cukup banget di zaman sekarang. Untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box. Ya, untuk kelengkapan sensor ini nggak bisa berharap lebih ya. Sensor magnet nggak ada, giroskop juga nggak ada. Terus kita lihat untuk skor Antutu Uni SoC Tiger T606. Nah, di sini dapat skor di angka 176 ribuan dengan rincian skor CPU 60 ribuan dan GPU 21 ribuan ya, hampir 22.000. Skornya nggak jauh beda dengan Realme Narzo 50i Prime. Ini saya masih ada, tapi nggak tahu sih aplikasi Antutunya itu masih ada apa enggak. Oh, ternyata udah kehapus ya. Itu skornya nggak beda jauh. Ini skornya bisa lebih tinggi ya seandainya kalau pakai versi RAM 6 GB karena di situ bisa pakai Antutu 3D versi standar. Otomatis skor GPU-nya itu lebih tinggi. Kalau seperti ini ya, RAM 4 GB itu hanya bisa pakai Antutu 3D versi Lite. Terus untuk multi sentuh ya, ini 5 titik sentuhan ya. Ya sama seperti Infinix. Pada intinya sih ini udah cukup. Terus kita lihat di bagian kamera. Ya, ini anggap aja kamera belakangnya itu 13 megapiksel. Karena yang satunya ini kalau dibuka yakin sih ini cuma tempelan aja. Kemudian untuk kamera depan ini 8 megapiksel. Di sini menu-menunya mode lambat, video, bisa merekam hingga resolusi 1080p alias Full HD,
ya, iCam mode cantik, potret, tembakan AR. Ya, sepengalaman saya ya, itu untuk prosesor UniSoC kelemahannya cuma di bagian kamera. ISP-nya itu dari dulu sampai sekarang belum ada kemajuan ya. Lebih jelek, bukan lebih jelek sih, nggak sebagus dibanding ISP prosesor lain seperti MediaTek ataupun Snapdragon. Di sini kita coba untuk jepret apa ya? Ini aja dah. Oke. Terus kita coba lagi. Oke. Untuk kamera depan, ya di sini cukup buat video callan aja. Karena ya hasilnya menurut saya nggak begitu bagus. Nah, ini lanjut kita coba ya untuk bermain game. Ini nggak usah lama-lama tes gamenya. Nanti langsung saya perlihatkan aja untuk rata-rata FPS yang didapat. Nah, untuk game Mobile Legends di sini dapat settingan refresh rate tinggi. Terus untuk grafisnya di sini juga tinggi. Ini belum dapat ultra ya. Untuk bayangan kita onin, mode SD juga kita onin. Nah, di sini enak banget ya untuk bermain game Mobile Legends. Di harga 1,3 juta ini tuh yang saya rasa bisa ngimbangin cuma Realme Narzo 50 iPrime yang harganya itu sedikit lebih mahal. Untuk responsivitas layar di sini tuh enak ya, nggak kerasa delay. Di swab itu kerasa responsif banget. Buat Hero Licin ini enak seperti Hayabusa. Biasanya kalau yang responsivitas layarnya itu kurang enak ataupun delay, itu semisal kalau kita pencet skill sambil kita arahkan itu suka delay. Kalau di sini tuh udah enak banget. Terus untuk urusan frame rate di sini saya rasa juga stabil ya. Sebelumnya saya udah coba selama 2 match ya. Di match pertama itu dapat FPS rata-rata 60 FPS dan itu ya termasuk rata. Ada sih beberapa turunan kalian bisa lihat ya, tapi itu masalah jaringan aja. Itu sempat warna merah. Pada intinya itu FPS rata sih di 60 FPS ya. Turun ya ada, tapi itu jarang banget. Terus saya lanjutkan ke match kedua, itu hasilnya sama aja. Malah dapat FPS rata-rata di 60,2 FPS. Dan itu juga rata, kalian bisa lihat sendirilah. Kalau ada beberapa turunan ya itu biasa, itu baru mati. Terus di base biasanya sih kayak gitu turun. Nah, pasti kalian banyak yang tanya, mending mana bang sama Realme Narzo 50 iPrime, kan harganya kurang lebih sama. Kalau saya pribadi sih lebih mending Technospark 8C ini ya. Alasannya ya itu harganya lebih murah, dapat fitur dan kelengkapan yang lebih lengkap. Kalau di Realme Narzo 50 iPrime ini versi sama ya, RAM 4/64, itu harganya sekitar 1,4 jutaan. Ini kan cuma 1,3 jutaan. Dalam paket pembeliannya itu di Realme Narzo 50 iPrime gak dapat silicon case dan juga kepala charger. Kalau di Spark 8C ini kan ada. Terus untuk fitur-fiturnya di Spark 8C ini ada sensor pindah sidik jari, terus layar yang punya refresh rate 90Hz dan juga fusion memory ditambah plus 3 GB. Kalau di sini nggak punya sensor sidik jari, nggak ada, layarnya 60Hz dan nggak ada fitur memory fusion atau extended RAM. Itu menurut saya pribadi ya. Kalau segi performa sih, kalau dilihat dari angka prosesornya, memang seperti kencengan UniSoC Tiger T612. Ya memang sih itu unggul, tapi unggulnya itu sedikit aja. T606 versus T612. Itu kalau kita pakai untuk keseharian itu nggak akan kerasa. Untuk performa gamenya itu juga sama aja. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.